بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا وقيام ليله تطوعا وصيام نهاره واجبا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا مسلم. Sadaqallahul Azim. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jemaah salat Isya dan Tarawih, semoga kita senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita malam hari ini dapat melaksanakan ibadah salat Isya dan Tarawih di tempat yang telah ditentukan di klaster Cerifin. Ini udah jadi musola apa tempat ini? Tapi kita anggap ini adalah sebagai sebuah representasi musola. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua keluasan rezeki, kekuatan, kesabaran agar kita bisa membentuk sebuah tempat yang representatif yang bisa kita gunakan nanti untuk beribadah di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke harian dengan tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga kepada para pengikut setianya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Manusia itu adalah makhluk paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu pada bentuk yang terbaik. Tumarodadanahu asfala safilin. Tapi kemudian kami rendahkan manusia itu ke tempat yang paling rendah. Maknanya apa? Secara fisik manusia itu banyak kelemahan. Secara fisik manusia itu banyak kelemahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih manusia untuk menjadi khalifah di permukaan bumi. Itu bukan tanpa sebab. Karena manusia yang memiliki banyak kelebihan itulah kemudian Allah menjadikan dia sebagai khalifah di permukaan bumi. Dulu sebelum manusia ada, manusia pertama itu Adam alaihi salam. Tapi makhluk pertama bukan manusia. Jadi manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Tapi makhluk pertama bukan manusia. Karena Allah yang mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di permukaan bumi. Lalu malaikat interupsi, kalau bahasa kita sekarang. Malaikat angkat tangan, ya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan khalifah di permukaan bumi itu adalah makhluk yang suka berperang dan menumpahkan darah? Artinya Allah baru ingin menjadikan manusia. Tapi malaikat sudah punya skemata. Skemata itu adalah pengetahuan awal. Rupanya sebelum Allah mengatakan itu, dulu pernah ada makhluk lain yang tinggal di bumi.
Siapa makhluk lain itu? Dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Artinya sebelum manusia ada makhluk yang namanya jin. Jin dulu, baru manusia. Dan jin itu bisa berbentuk apapun, termasuk robot. Karena itu ada sebuah film namanya Transformer. Dan film itu ternyata menggambarkan kehidupan sebelum ada manusia. Dan Transformer ini ternyata perang. Ini mirip betul dengan cerita Adam. Dan sebelum Nabi Adam ada. Bahwa sebelum Nabi Adam ada, sudah ada makhluk lain yang dulu sukanya berperang. Dan akhirnya malaikat diutus Allah untuk turun ke bumi. Memberantas, membasmi jin yang melakukan pertempuran dan pertumpahan darah. Karena itu malaikat bertanya, ya Allah, apakah kau ingin menjadikan di permukaan bumi itu makhluk seperti dulu? Begitu. Karena malaikat sudah pernah membasmi makhluk sebelum adanya manusia. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia yang namanya Adam. Dan awal pertama kali yang dilakukan Adam ketika baru terbentuk jadi manusia adalah ini Pak, Bu. Apa yang dilakukan Adam ketika baru pertama kali jadi manusia? Ternyata aktivitas pertama dari seorang anak manusia yang namanya Adam itu adalah bersin. Bersin tahu? Aceh. Ya, bersin. Ketika bersin, keluar dari mulutnya Nabi Adam kalimat Alhamdulillah. Lalu malaikat yang mendengar kalimat Alhamdulillah menjawab, Yarhamukallah. Maka Nabi Muhammad kemudian mengatakan, siapa orang yang bersin, ucapkanlah Alhamdulillah. Dan yang mendengar orang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, ucapkanlah Yarhamukallah. Lalu ketika sudah mendengar ada kalimat Yarhamukallah, sebut kembali Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi manusia itu punya sisi kelebihan dan punya sisi kelemahan. Karena itu kemudian ada perangkat yang Allah berikan kepada manusia agar kelebihannya ini bisa digunakan untuk taat kepada Allah. Jangan sampai seperti makhluk sebelumnya yang dihancurkan. Apa salah satu perangkat yang diberikan Allah? Salah satunya adalah berupa iman. Iman. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bilang begini, aku kangen kepada makhluk yang ada di antara kalian. Lalu sahabat bertanya, di antara kami, iya. Apakah ada di sini ya Rasulullah? Tidak. Tapi dia orang yang beriman. Kalau nggak ada di sini, di mana ya Rasulullah? Nanti di akhir zaman. Ya Rasulullah, apakah iman mereka lebih kuat daripada kami? Rasulullah tersenyum. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapakah di antara kalian yang imannya paling kuat? Menjawablah kemudian sahabat-sahabat Nabi, kami ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Kalau kalian imannya kuat, wajar. Karena kalian duduk selalu bersama saya. Kalau begitu malaikat ya Rasulullah. Kalau malaikat yang imannya kuat, wajar. Karena malaikat selalu diperintahkan oleh Allah. Setiap hari diperintahkan oleh Allah. Bagaimana dia gak taat, bagaimana imannya gak kuat. Kalian setiap hari ketemu dengan saya. Bagaimana imannya gak kuat.
Izan man ya Rasulullah. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Alladzina ya'tuna min ba'dikum. Yaitu orang-orang yang datang setelah kalian nanti. Fi akhir zaman. Fi qulubihim iman. Di hati mereka ada iman yang kuat. Yu'minuna billah wa yu'minu bi. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada saya. Walam yaroni. Padahal nggak pernah melihat saya. Kalau sahabat ngelihat Nabi nggak? Lihat tiap hari. Wajar nggak kalau dia beriman? Wajar. Tapi kalau orang-orang yang di akhir zaman, maksudnya Nabi kita, adalah orang-orang yang nanti ada keimanan dalam dirinya, tapi dia beriman kepada Allah dan kepada Nabi dengan sangat kuat, padahal nggak pernah melihat saya. Aku kangen dengan mereka. Itu kata Nabi. Tapi aku tidak bisa ketemu mereka karena umurku terbatas. Nabi usianya berapa deh? 60? 63 tahun. Usia Nabi. Usia Nabi Adam berapa? 1000 tahun. Usia Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Usia Nabi Idris berapa? 450 tahun. Usia Nabi Ibrahim berapa? 149 tahun. Usianya Nabi Muhammad cuma 63 tahun. Karena itu angkat tangan Nabi Muhammad, ya Allah, Nabi-Nabi dulu usianya panjang-panjang. Tapi usia saya pendek cuma 63. Gak lama lagi saya wafat. Umatku juga usianya antara 60-70. Bagaimana ya Rasulullah? Agar kami bisa memiliki sebuah amalan di mana amalan itu bisa menyamai orang-orang sebelum kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan makhluknya yang namanya Ramadan. Ramadan inilah yang kemudian menjadikan manusia, orang-orang atau hamba-hamba Allah yang bisa total dalam taat kepada Allah. Kenapa? Agar bisa menyamai ibadah orang-orang dulu yang usianya panjang-panjang. Dan di tengah-tengah Ramadan atau di akhir Ramadan, terutama 10 malam terakhir, Allah berikan yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar turun, lalu kemudian bersamaan dengan itu turun pula para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Salam, 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 salam. Ya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat turun dipimpin oleh malaikat Ruh. Siapa yang disebut dengan Ar-Ruh? Jibril. Dipimpin oleh Jibril mengucapkan salam ke berbagai benua di dunia ini. Salam, 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 salam. Sampai kapan? Sampai matla'il fajr. Sampai terbitnya waktu fajar. Jadi Allah kasih Ramadan ini buat hamba-hambanya seperti kita untuk total beribadah, total taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa menyamai pahalanya dengan orang-orang yang usianya panjang-panjang dulu. Makanya godaannya itu besar. Hari pertama Ramadan, hari kedua Ramadan, hari ketiga Ramadan, orang tuh masih pada keluar. Jamaah masih penuh. Jemaah masih penuh nggak, Bu? Pak, masih penuh ya? Malam 1, 2, 3. Malam keempat udah mulai. Cuma 6. Kenapa? Karena udah menjelang akhir-akhir Ramadan. Padahal justru akhir-akhir Ramadan itulah saat kita berjibaku, menunjukkan totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nyeletuk, wajar Ustaz. Kenapa? Udah mulai capek. Oh iya, udah mulai lelah.
Ada lagi yang nyutup, wajar Ustaz, kenapa? Udah mulai mudik. Oh gitu, iya. Jadi sholatnya udah pada gak di sini Ustaz. Sholatnya di kampungnya masing-masing. Nah saya tanya sama teman-teman saya yang udah pulang kampung, gimana masjid antum? Kosong juga Ustaz, lah sama dong. Ternyata nggak penuh Pak di kampung, kosong-kosong juga. Lalu orang-orangnya ada di mana? Makanya saya husnuzon. Kalau misalnya malam ke-5, ke-6, ke-7 masjid kita, musola kita udah mulai berkurang, mereka sholatnya jauh-jauh. Itu aja udah. Ada yang di Istiqlal, gitu Pak. Begitu ditanya, Istiqlal ya enggak. Oh berarti di Masjid Atin, Taman Mini. Di Masjid Atin enggak juga Pak, ternyata enggak ada. Oh usnuzon aja, ke Masjid At-Ta'awun yang ada di puncak. Itu usnuzon kita Pak. Ternyata di At-Ta'awun enggak ada juga deh. Lalu di mana? Di Masjid Izzatul Islam. Sini, di Gandusara sini. Ternyata begitu ditanya, nggak ada juga gitu. Adanya di mana? Wallahu a'lam. Mungkin di Masjid Al-Ramayana. Kalau ditanya di mana tuh Masjid Al-Ramayana? Tahu sendirilah. Di mana? Mall. Biasanya orang 10 malam terakhir itu banyak yang tawaf. Tawaf itu apa maknanya? Keliling. Kalau orang umroh tawafnya berputarin Ka'bah kan. Ini kalau keliling di mall itu tawaf juga. Cuman tawafnya nyari apa? Udah mulai ngeliat baju, ngeliat mukena baru, ngeliat kain baru, ngeliat celana baru. Bapak-bapak ngeliat aksesoris mobil baru. Udah mulai lihat aksesoris motor baru. Adik-adik yang remaja udah mulai ngelirik-lirik handphone baru. Padahal handphonenya masih bagus. Ya, ya Allah. Karena itu Ramadan ini adalah sebuah wahana media bagi kita untuk menghambakan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab 11 bulan kita sudah tidak lagi berpuasa. Puasa kita hanyalah yang sunnah-sunnah saja. Tapi 1 bulan ini kita diminta untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan. Malamnya kita terawih, di sela-sela puasa kita tadarus baca Al-Quran. Di akhir-akhir Ramadan kita tularkan kocek kita. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada fakir miskin. Kepada anak-anak yatim. Kepada janda-janda tua. Bukan janda muda. Janda-janda tua. Kemudian memberikan santunan-santunan di berbagai tempat. Agar kebahagiaan di hari raya Idul Fitri semuanya juga merasakan bersama. Karena itu, marilah sama-sama mumpung kita baru di malam-malam minggu pertama, pekan pertama. Masih ada pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat. Mantapkan di hati kita niat untuk bisa terus mengisi malam-malam indah di bulan Ramadan. Siang hari, subuh hari, perbanyak dengan ibadah. Dan jangan pernah lupa the power of giving. Berbagi dengan orang lain. Karena bahagia itu adalah kita yang membuat. Coba perhatikan. Ada orang yang bahagia hanya duduk, kakinya diangkat, kemudian dia tidur di atas becaknya. Kalau ditanya penghasilan becaknya berapa? Baru dapat 20.000. Tapi dia udah angkat kaki siang-siang, dia tidurnya banget tidurnya. Ya Allah, penghasilannya 20.000 Pak. Tapi ada orang yang 1 hari bisa dapat 20 juta. Kasur di rumahnya empuk. Tidur kagak bisa lelap. Di kanan, di kiri,
Mikirin apa? Mikirin bulanan yang harus dia bayar dari cicilan. Belum cicilan A, cicilan B, cicilan C, cicilan D. Tapi lihat tukang beca itu. Dia angkat kakinya tidur, ngorok lagi. Wah, Allah bahagianya luar biasa. Orang-orang yang makan di warteg, makan cuma 15.000. Begitu penuh banget piringnya. Nyenyak banget makannya. Bahagia banget, keringetan. Kadang-kadang angkat kaki lagi, Pak. Ya Allah, bahagia itu yang buat kita. Karena itu saya selalu bilang, Pak, kalau memang masih punya orang tua, waktunya mudik nanti mudik. Dan gak usah hitung-hitung duit. Saya mudik habisnya sekian. Ya Allah, pakai hitung-hitungan. Padahal yang mau kita temui siapa? Orang tua kita. Kita cium tangan orang tua kita. Kita peluk ibu kita. Gak bisa dibandingkan dengan tiket pesawat 5 juta pulang pergi. Gak bisa. Saya pulang pergi Ustaz ke Makassar 5 juta. Itu baru satu orang. Tapi ketika Anda memeluk ibu Anda, luar biasa. Bayangin Pak, Bu, orang-orang yang pulang kampung. Kadang-kadang bawa motor. Depan anaknya yang kecil. Tengah dia. Di belakangnya anak nomor 2. Di belakangnya istrinya. Lalu kemudian ada magic chair lagi di belakang. Penuh yang dibawa. Belum lagi kanan kiri ada plastik. Ya Allah. Kadang-kadang plastik itu isinya apa? Kaleng kongguan. Sampai di sana dibuka oleh bapaknya, dikirain biskuit. Rengginang. Bukan biskuit. Tapi yang dia bawa itu membuat orang tuanya bahagia. Dia bisa mencium tangan orang tuanya. Dia bisa memeluk orang tuanya. Orang tuanya cuma bilang begini, nak, kenapa harus bawa-bawa biskuit? Oh iya rengginang. Kenapa harus repot-repot? Gak apa-apa Pak. Yang penting Bapak bahagia. Ya Allah, nikmatnya. Perjalanan 1 hari dari Jakarta ke Tegal dengan macet-macet tapi bisa dilalui oleh orang-orang itu, teman-teman kita yang pulang kampung. Kenapa? Bahagia nggak bisa diukur dengan apapun. Bisa diukur dengan apapun. Makanya bapak-bapak yang pulang kampung sampai ke Medan, sampai ke Binjai, sampai kadang-kadang ke Aceh. Ada jamaah-jamaah saya, Ustaz, saya pulang kampung ke Aceh. Pulang, saya bilang gitu. Sama keluarga saya, Ustaz, pulang bismillah. Kenapa? Ketemu orang tua. Ntar kalau udah gak ada orang tua, baru tahu bagaimana nikmatnya punya orang tua. Baru tahu nikmatnya punya orang tua. Dan baru sedih terasa kalau sudah tidak ada orang tua. Apalagi saat kita Idul Fitri gak ada orang tua, nangis. Lihat orang lain bisa memeluk orang tuanya, mencium tangan orang tuanya. Kita cuma hanya bisa mengenang orang tua kita. Pusaranya sudah kering kerontang di sengat mentari. Ya Allah, yang ada hanyalah tangisan. Tapi saat orang tua masih hidup, disitulah bakti kita kepada mereka. Totalitas kepada Allah, juga totalitas hormat kita kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan begitu banyak berkah buat kita semua. Berkah rezeki kita, berkah kesehatan kita, berkah keluarga kita, berkah lingkungan kita, dan berkah segala-galanya yang kita miliki. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita bahagia dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang sekarang ada pada diri kita. Itulah kebahagiaan sejati. Tidak mungkin dan jangan perlu tahu orang lain tahu dengan kebahagiaan kita. Yang penting kita sendiri yang tahu bagaimana kita bahagia. Ya, tidak penting bagaimana bahagianya orang di sekitar sana, sekitar sini, di tempat yang jauh-jauh dia kemudian pergi berwisata. Nggak penting, Pak. Yang penting kita di sini bahagia.
dan bagaimana orang sekitar bisa kita bahagiakan. Itu yang lebih penting. Mau wisata kemanapun silahkan. Yang penting bahagiakan diri kita, bahagiakan orang tua, bahagiakan tetangga-tetangga, bahagiakan orang lain. Kalau kita baik dengan orang lain, maka orang lain juga akan baik dengan kita. Dan begitu mengakhiri hidup kita nanti, Allah memandang tersenyum kepada kita. Mahal itu. Kalau Allah memandang kepada kita dengan tersenyum, mahal itu. Kalimat yang keluar dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ayo kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan aku ridho, kamu ridho. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga. Itu kalau Allah udah senyum ngomong kayak begitu tuh Pak, Bu, udah enak banget itu. Everything is running well. Segalanya akan berjalan dengan lancar. Beres sudah. Kenapa? Allah udah manggil kita dengan kalimat wahai jiwa yang tenang. Kapan itu? Nanti. Sekarang? Jangan. Nanti. Kalau sekarang nikmati dulu hidup kita. Ini nanti ketika kita sudah waktunya. Karena itu banyak orang yang bertanya, Ustaz, makna ajal apa sih? Makna ajal adalah kalau orang sudah waktunya dipanggil Allah, itu makna ajal. Kalau belum waktunya, nggak sampai ajal. Karena banyak orang yang sakit di rumah sakit, sudah koma, sudah berbulan-bulan, masih hidup. Tapi ada orang yang semalam baru memimpin tarawih, paginya udah langsung dipanggil Allah. Kemarin siapa tuh yang ini? Al-Habib Hasan bin Ja'far, malamnya masih memimpin tarawih, memberikan tausiah, paginya kemudian sholat duha, habis sholat duha dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan usia tidak ada yang tahu. Ini anak-anak remaja. Usianya berapa dia? Paling 20 ya? 20, 25, 23. Usia saya 50. Belum tentu saya belakangan adik-adik duluan. Bisa jadi adik-adik duluan saya belakangan. Kan begitu. Karena usia nggak ada yang tahu ya. Tapi biasanya sih yang tua kan begitu ya. Ya kan? Tapi belum tentu juga. Kenapa? Ada di rumah sakit anak bayi baru lahir udah meninggal. Padahal baru sehari usia udah meninggal. Nah, kita tidak tahu usia kita kapan dipanggil Allah. Tapi kita berharap ketika kita dipanggil Allah, Allah tersenyum. Gitu ya. Mudah-mudahan kultum saya hari ini bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hidup kita bisa bahagia dan membahagiakan orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.